Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah pengembangan media pembelajaran matematika. Sebelumnya mari kita awali dengan baca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Ya, doa selesai. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Ya, mohon maaf untuk materi pada pertemuan ke-7 ini ada keterlambatan sampai pada hari ini baru bisa nge-share materi itu ya. Ya, namun semuanya semoga tetap tidak mengurangi niatan kita untuk belajar dan berdiskusi bersama itu ya. Ya, materi hari ini adalah tidak ada materi sebenarnya, hanya untuk sharing mengenai media pembelajaran, ya, terutama mengenai pengembangan media. Ya, di sini saya berikan judul penyusunan rencana pemanfaatan dan produksi media dalam pembelajaran. Berarti ada rencana dulu, rencana pemanfaatan medianya dan produksi medianya. Nah, di sini saya juga pernah memberikan atau membuat suatu media. Nah, salah satunya adalah tampil di layar, yaitu pulang cepat atau jam kosong. Nah, ini kan pasti berhubungan dengan sekolah. Nah, misal kalau sekolahnya pulang cepat, nah biasanya ada apa? Nah, mungkin ada kesibukan dari guru-guru yang di sekolah tersebut sehingga dipulangkan lebih cepat, lebih awal, itu ya. Nah, kalau pulang cepat itu biasanya sebelum dipulangkan, sebelum berdoa itu sama gurunya diberikan apa dulu sebelum pulang cepat itu ya? Ya, mungkin jawabannya kalian adalah hampir sama semuanya ya. Sebelum pulang cepat pasti gurunya memberikan oleh-oleh ya. Oleh-olehnya apa? Ya, bukan emas, bukan uang, bukan permata gitu artinya ya. Nah, itu kalau jam kosong. Kalau pulang cepat ya, kalau jam kosong, nah ketika waktunya pelajaran matematika nggak ada gurunya, ketika pelajaran biologi nggak ada gurunya, jam kosong kan. Nah, kita sebagai siswa pastinya kan santai gitu ya. Tapi misal kalau kalian sebagai guru ya, ternyata tidak bisa mengajar di kelas tadi, apa yang kalian lakukan? Ini sebagai guru ya, apa yang akan kalian lakukan bila ternyata tidak bisa mengisi jam di kelas? Nah, kemungkinan ya jawaban antara pulang cepat dan jam kosong ini jawabannya sama. Kalau pulang cepat dikasih oleh-oleh, ketika jam kosong juga dikasih oleh-oleh oleh gurunya, hampir sama. Nah, berawal dari situ maka saya membuat suatu media yang komponennya ada pulang cepat dan jam kosong, dan di dalamnya nanti ada hal-hal yang tadi sudah kalian sampaikan tadi, kalian pikirkan tadi ketika pulang cepat atau jam kosong gurunya ngasih. Nah, media yang tadi itu saya bentuk atau saya modifikasi dari permainan monopoli. Nah, monopoli yang saya kembangkan itu latar atau papannya adalah seperti yang saya tampilkan, berbentuk segi 6. Nah, kalau biasanya kan hanya berbentuk segi 4, ini saya bentuk menjadi segi 6. Kemudian yang jam kosong dan pulang cepat tadi itu adalah sebagai pengganti dari kartu dana umum dan kesempatan. Nah, biasanya kan di monopoli ada itu. Nah, kalau di sini saya ganti dengan pulang cepat dan jam kosong. Kemudian nanti ada
uang yang akan digunakan. Nah, di sini juga saya akan menggunakan uang dengan nominal 1, 3, dan 5. Hanya itu saja, karena memang penekanannya tidak di permainannya, tapi nanti di esensinya. Lalu di sini tidak saya tampilkan bahwa dadunya juga ada pergantian, bahwa dari dadu yang matanya ada 6, 1 sampai 6 di sini untuk 1, 2, 3 itu adalah nilainya nanti diganti dengan pecahan. Ya, diganti dengan pecahan atau juga bisa diganti dengan bilangan negatif gitu ya. Penting dikasih sesuatu yang berbeda. Nah, saya mengatakan di sini adalah media sebagai karya. Ya, kenapa kita harus membuat media? Ya, seperti media buku, ya biasanya kan yang paling utama adalah buku, biasanya materi terdapat di buku. Nah, kita harus bisa membuat sesuatu yang mirip dengan buku. Nah, kenapa? Karena nanti itu yang akan digunakan atau yang dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, sehingga nanti kita akan bisa dikenal oleh banyak orang dari media yang sudah kita buat. Nanti adalah berupa karya. Karya kan macam-macam ya. Salah satunya adalah buku, atau kalau di mata kuliah ini adalah suatu media yang sudah kita bentuk. Tidak masalah kita mengambil dari media yang sudah ada, karena pasti kita mencari media yang benar-benar belum ada itu susah sekali. Tapi dengan adanya media yang sudah ada, kemudian kita kembangkan sendiri, nah itu kan juga tidak masalah, karena ada inovasi-inovasi di dalamnya. Seperti yang monopoli ini, yang awalnya segi 4 saya buat jadi segi 6, dan beberapa aturan juga saya ganti disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Tidak masalah. Ya, ilmunya kalau dari teman-teman itu yang sering adalah ilmunya ATM. A-nya adalah amati. Diamati media apa, kemudian kalau permainan apa yang senang, mengembirakan. Nah, kemudian dipilih, oh ini permainan yang senang, oh ini permainan yang kurang, oh ini permainan yang saya kuasai. Dipilih-pilih dulu, amati dulu ATT-nya, kemudian kita tiru. Nah, di sini ada permainan monopoli, kemudian saya tiru karena menarik permainannya, bisa digunakan untuk beberapa orang. Nah, kalau sebelumnya seperti ini kan berarti bisa digunakan oleh 6 orang sekaligus ya. Kalau siswanya banyak kan, nah langsung bisa dalam satu papan. Tiru. ATM, M-nya adalah dimodifikasi, sehingga media yang saya ambil tadi ada monopoli tidak serta-merta langsung saya gunakan. Ya, kalau monopoli saya gunakan secara langsung, nah bisa-bisa nanti siswa tidak jadi belajar tapi malah bermain monopoli. Sehingga perlu ada modifikasi. Nah, modifikasi inilah yang dibutuhkan, disesuaikan dengan materi yang akan kita sampaikan. Modifikasi juga terletak di aturannya, karena disesuaikan dengan permainan yang diinginkan oleh gurunya tadi. Nah, sehingga ketika sudah kita memodifikasi suatu permainan kalau seperti ini, berarti itu sudah bisa menjadi karya kita. Nah, kalau menjadi karya, berarti nanti kalau sudah pas bisa kita gunakan dalam kelas seperti itu, atau dalam permainan untuk pembelajaran. Nah, sehingga di sini adalah penekanannya adalah kita harus berkarya. Kalau sekarang kalian kan karyanya adalah secara kelompok, tidak masalah, karena masih tahap belajar. Tapi nanti, ketika sudah menjadi guru, pastinya kan sudah tidak bertemu lagi. Nah, itu bisa membuat media secara mandiri. Ya, walaupun dengan
secara berkelompok, tetap berkelompok itu tidak masalah, malah untuk meringankan beban. Tapi kalau sudah lulus mengajar kan banyak, ada yang di Kediri, ada yang di Jombang, ada yang di luar Jawa Timur. Nah, itu kan nanti nggak mungkin nanti membuat media secara bersama, tapi secara sharing ide masih bisa. Sehingga kita usahakan berkarya, berarti kita ada sesuatu yang kita hasilkan. Nah, kemudian anggap juga karya adalah suatu kebutuhan. Ya, kenapa kok saya harus berkarya? Ya, karena saya punya ilmunya. Saya sudah punya ilmu dari bangku kuliah, kemudian saya tidak ingin kehilangan ilmu tersebut. Nah, supaya tidak kehilangan, maka ya harus kita buat, atau kita harus memproduksi suatu media. Kita harus membuatnya karena kebutuhan kita. Nah, kalau tidak menjadi kebutuhan, nanti pastinya juga tidak kita usahakan. Nah, contohnya adalah seperti makan. Nah, itu kan kebutuhan kita. Kalau nggak makan, nah kita akan sakit, ya, lemas. Sehingga kita usahakan kerja, memperoleh bayaran, memperoleh penghasilan, baru kita bisa membeli makanan. Karena kebutuhan. Nah, sama dengan karya tadi. Karena kita sudah merasa punya ilmunya, dan juga karena saya ingin membantu orang lain dalam hal ini adalah siswa untuk memahamkan materi, nah, maka saya harus berkarya karena adalah ini untuk kebutuhan. Bukan hanya kebutuhan saya sendiri, tapi juga untuk kebutuhan orang lain. Nah, sehingga usahakan di mana saja tetap kita harus bisa berkarya. Nah, kan tadi menggunakan kebutuhan, ya. Kenapa kok kita butuh? Ya, karena kebutuhan sebagai eksistensi. Ya, karena saya butuh, maka untuk menunjukkan bahwa ini loh saya ada. Ini loh saya mampu untuk membuatnya. Nah, untuk eksis. Karena tadi saya sudah butuh, maka saya ingin memperlihatkan bahwa saya adalah mampu, saya bisa. Saya bisa mengajar matematika yang biasanya hanya dengan papan tulis saja, saya bisa menggunakan media. Karena saya eksis. Ya, tidak perlu untuk diakui oleh orang lain, tapi adalah kita untuk diakui oleh diri kita sendiri bahwa saya adalah mampu melakukan hal itu. Nah, kalau sudah ada pandangan ke situ, nah nanti pasti kita semangat dalam membuat karya. Kembali lagi sebentar. Ya, karena kebutuhan adalah eksis. Ya. Saya butuh makan, ya, karena saya ingin belajar. Supaya apa? Supaya saya bisa eksis, nambah ilmu. Saya keberadaan saya itu memang ada pengaruhnya. Seperti tadi, karya saya nanti ada pengaruhnya untuk orang lain. Eksistensi berarti adalah karya adalah untuk memperlihatkan jati diri kita. Kalau kita adalah orang pendidikan, maka ya ini loh saya yang memang menguasai dalam bidang pendidikan. Dalam hal ini adalah dalam bentuk sebuah karya. Itu ya, nanti jangan berhenti untuk berkarya. Ya, yang monopoli tadi, saya mohon maaf bahwa pada semester ini saya tidak bisa membuat suatu media, ya karena mungkin karena beralihnya sistem dari offline menjadi online ini menyita waktu, karena memang mempersiapkan sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya. Ya seperti ini, materinya menjadi telat. Ya, saya mohon maaf tidak bisa menyusun suatu media gitu ya. Saya menggunakan media yang tahun kemarin masih offline di kelas, kemudian karena mata kuliahnya adalah pengembangan media dan saya memberikan tugas untuk mahasiswa membuat media, ya maka saya harus memberikan contoh seperti itu ya. Memberikan contoh
media yang bisa digunakan dalam pembelajaran itu contohnya seperti ini, itu yang dibuat oleh Pak Surul. Kemudian mahasiswa juga membuat media yang diuji cobakan di kelas seperti itu, sama-sama membuat media. Tapi untuk tahun ini saya tidak bisa membuat media, mohon maaf, hanya bisa memberikan instruksi saja. Tapi walaupun hanya instruksi, ini mengarahnya adalah untuk kebaikan kita bersama, ya, kebaikan kalian dalam belajar, juga kebaikan saya dalam untuk membagikan pengetahuan. Nah, media tadi adalah saya buat ketika semester lalu, tepatnya di kelas kalian yang sekarang semester 5 gitu ya. Saya membuatkan media monopoli, kemudian saya coba juga di kelas mereka. Nah, ketika membuat shortcutnya dulu ya, pintasannya. Nah, di situ dari inti membuat media tadi itu saya buat menjadi artikel karya tulis dan kemudian saya submit, saya kirimkan ke jurnal internasional. Dan alhamdulillah diterima gitu ya. Tapi selangnya juga agak lama gitu ya. Nah, ini alhamdulillah diterima di jurnal International Journal Pedagogic Development and Lifelong Learning. Ya, ini kalau nggak salah di Inggris gitu ya, alhamdulillah. Tapi prosesnya sangat panjang gitu ya. Nah, kemarin ketika saya membuat media ini sebenarnya adalah bertepatan dengan adanya kompetisi tentang pengembangan media di tingkatan guru madrasah. Ya, alhamdulillah saya juga mengajar di salah satu madrasah, tepatnya adalah di MI, ya, Madrasah Ibtidaiyah jenjang SD ya, sama. Nah, itu ada kompetisi guru untuk membuat suatu media pembelajaran. Nah, pada saat itu saya kepikiran membuat media yang menarik itu seperti apa ya, dan saya kepikiran adalah membuat monopoli tadi. Nah, kemudian monopoli, kemudian saya buat aturannya, kemudian saya buat inovasinya seperti apa supaya menarik. Nah, ternyata itu bertepatan dengan mengajar mata kuliah PMPM di tahun kemarin. Berarti waktunya hampir sama, tapi lebih tepatnya lebih dulu yang kompetisinya tadi. Kompetisi kemudian pas mengajar PMPM. Nah, pada saat mengikuti kompetisi itu ternyata tidak bisa masuk ke 10 besar. Ya, membuatnya sudah sedemikian rumah, sudah diuji cobakan dan alhamdulillah berhasil ketika uji coba ya. Tapi ketika sudah dikirimkan ternyata tidak masuk 10 besar ya, karena yang diambil 10 besar. Ya, pasti ada kekecewaan, pasti ya, karena sudah membuat dan di situ ketika perlombaan itu tidak hanya media saja yang dikirimkan, berarti monopoli tadi harus dicetak dan juga perlengkapannya, ada orang-orangnya, bidaknya, kemudian dadunya, semuanya harus dikirimkan ke panitia dan juga dilengkapi dengan artikelnya. Di dalamnya ada penggunaan, pembuatan, ya mirip dengan apa yang sudah kalian kerjakan. Nah, karena sudah tidak masuk 10 besar sehingga artikel saya tadi nganggur, seperti itu, istilahnya nganggur. Nah, karena saya tidak ingin karena saya terbuang sia-sia nanti keburu lupa seperti itu, maka saya inisiatif untuk mengirimkan ke jurnal internasional. Nah, pada saat itu saya kirimkan ke jurnal yang tingkatannya lebih tinggi ya. Kalau di akademi itu dengan istilah Scopus ya, pasti kalian juga sudah pernah dengar ya, Scopus. Dan saya kirimkan di salah satu jurnal yang Scopus.
Dan ternyata artikel saya yang ini tentang monopoli ini adalah ditolak. Ya karena mungkin nggak tahu alasannya apa ya, tapi ada keterangannya ditolak seperti itu. Ya lalu ditolak nggak masalah. Ya karena saya menganggap karya saya adalah karya yang menarik, maka saya menurunkan grade-nya tadi. Ya awalnya Scopus menjadi yang belum Scopus ya, nggak masalah. Yang penting internasional. Nah kemudian saya coba di jurnal internasional ini, dan alhamdulillah oleh pengelola editornya itu diterima ya dengan revisi-revisi yang diperlukan. Nah untuk saat ini itu artikelnya belum dipublish, tapi kalian bisa mendownloadnya dengan scan barcode yang ada di layar. Nanti akan masuk ke link artikelnya secara full gitu ya. Kalau untuk yang jurnalnya yang aslinya nanti akan masih menunggu antrian seperti itu ya, karena ada artikel yang lain. Nah ini adalah alamat dari jurnalnya, Hilton ya, Der Bisher Ukaya, United Kingdom itu, dari Inggris itu. Nah, itu adalah jurnal, itu webnya. Nah nanti kalian bisa cek di situ gitu, mengenai jurnalnya. Nah itu tadi adalah kisahnya kenapa ketika saya membuat media. Ya ketika ada kompetisi sekaligus pas ngajar suatu mata kuliah pengembangan media, maka saya harus memberikan contoh. Nah, tapi untuk tahun ini saya tidak bisa memberikan contoh karena tadi aslinya gitu ya. Nah, itu adalah mengenai artikel. Sehingga nanti saya inginnya juga tugas yang sudah kalian kerjakan secara kelompok tadi sudah terstruktur, sehingga ketika dibuat satu utuh itu nanti pembaca itu enak membacanya. Dari awal alasannya membuat media, kemudian tata cara membuat media, cara menggunakannya, sampai ke bawah sampai kesimpulan. Itu enak membacanya. Nanti kalau fit ya, kalau bagus nanti silakan kalian bisa mengirimkan ke jurnal yang diinginkan, atau nanti beberapa saya bantu untuk menerbitkan di jurnal-jurnal ilmiah seperti itu. Ya kenapa? Ya kalau bisa di tugas-tugas kuliah itu tidak hilang begitu saja, tapi ada yang tersimpan yang bisa dinikmati oleh orang lain. Kalau tugas-tugas saya dulu itu pas kuliah ya memang selalu mengerjakan langsung bisa hilang gitu ya, karena memang tidak dimanfaatkan. Tapi kalau di zaman yang sekarang media sudah sangat canggih, sangat mendukung, maka kalau bisa tugas-tugas kalian itu bisa terdokumentasi dengan baik seperti itu. Nah, menurut kalian itu mengenai membuat media itu sebenarnya sulit atau apa? Dengan materi yang kemarin mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 itu kan membahas mengenai media. Nah, sehingga buat media itu seperti apa? Dan apalagi kalian pasti sudah membuat media secara kelompok. Nah, sulit atau apa? Ya mungkin kalian bisa mengatakan bahwa membuat media itu sulit. Ya, pasti sulit ya, karena pasti kita tidak ingin mengambil karya yang sudah ada langsung kita gunakan begitu saja. Itu kan berarti kita menikmati karya orang lain, bukan karya kita sendiri. Ya tapi itu tidak masalah. Tapi tidak bisa diakui oleh menjadi karya kita karena kita tidak membuatnya sendiri. Nah, mengenai kesulitan, nah ini ada surat dalam Al-Quran yaitu Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sehingga di sini kesulitan adalah pasti. Kesulitan adalah pasti. Tapi yang lebih pasti lagi itu ada kemudahan. Kesulitan pasti, tapi yang
pasti lagi adalah ada kemudahan. Nah, seperti yang saya alami tadi, ketika membuat media itu ya tidak mudah. Harus ada inovasi, harus ada tambahan-tambahan, harus ada yang dihilangkan, kemudian mencetak, menguji coba, membuat artikelnya. Nah, setelah artikel ternyata tidak lolos 10 besar, kesulitan-kesulitan itu. Kemudian ditolak tadi di jurnal tadi, bagian dari kesulitan. Tapi ternyata di balik kesulitan itu ada kemudahan, ada yang membahagiakan ya. Alhamdulillah tadi artikelnya bisa diterima di jurnal internasional karena ada kemudahan tadi. Walaupun grade-nya turun, saya sendiri tidak mempermasalahkan, sehingga kesulitan tadi adalah bisa terbayar dengan diakuinya di jurnal internasional tadi. Sehingga kalian ketika membuat media juga seperti itu. Media yang mungkin kalian kembangkan itu juga media yang sulit, tapi dinikmati saja karena di balik kesulitan itu ada kemudahan. Ya, kemudahan yang lain adalah nanti bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, dari media yang sudah kita buat tadi, sudah kita inovasi, nanti bisa digunakan oleh orang lain. Untuk apa? Ya pastinya adalah untuk menuntut ilmu. Karena dalam media tadi kan sudah diselipkan materi-materi pembelajaran yang akan disampaikan. Nah, itu kemudahan. Ya, kemudahan yang dialami oleh orang lain nanti akibatnya pasti kembali kepada diri kita sendiri sebagai orang yang memfasilitasi media tadi. Sehingga walaupun sulit, ya percayalah bahwa di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sehingga sulit terlebih dahulu tidak masalah, pasti ada kemudahan. Ya, contoh lain ketika kalian ingin memperoleh nilai tinggi, misal A+ lah, itu ya. Sulit ya memang. Nah, saya dari sini gimana ya? Belajar, kemudian mengerjakan tugas dengan baik, ya, pasti nanti ada kemudahan. Kemudahannya apa? Ketika sudah memperoleh nilai tinggi, nilai A+, maka nanti ketika lulus mungkin nilainya cum laude dan bisa lebih persaingannya tidak bersaing dengan yang tidak terlalu banyak karena nilainya lebih tinggi seperti itu. Nah, pasti ada kemudahan-kemudahan. Nah, mungkin tadi ada yang mengatakan sulit banget. Ya, kalau sulit tadi masih ada kemudahan. Ya, di balik kesulitan ada kemudahan. Nah, kalau sulit banget, nah itu berarti bisa dikatakan itu tidak mungkin atau mustahil untuk terjadi. Ya, untuk membuat media, kalian pasti setiap kelompok sudah membuat media. Sehingga kan pasti hanya berhenti pada kata sulit saja. Karena ada kemudahan. Ketika butuh ada ide, teman satunya memberikan ide. Ya, ada kemudahan. Kalau sulit banget, ya biasanya tidak mungkin. Nah, kalau tidak mungkin berarti mustahil itu dilakukan. Nah, ternyata kalau tidak mungkin di sini, nah saya contohkan ketika saya ingin memperoleh nilai A+, tapi saya tidak ingin belajar. Bisa enggak? Ya sulit banget ya, atau bisa dikatakan tidak mungkin atau mustahil. Enggak mau belajar tapi ingin memperoleh nilai tertinggi A+. Nah, untuk membongkar sesuatu yang tidak mungkin atau yang sesuatu mustahil atau yang sulit banget ini, ternyata ada caranya. Ya, caranya bagaimana? Nah, tadi contohnya adalah saya ingin memperoleh nilai A+, tapi saya tidak ingin belajar. Mungkin enggak? Tidak mungkin. Nah, kita naikkan sedikit. Nah, supaya saya tetap pengetahuan masuk tapi tidak ingin belajar, caranya bagaimana? Ya, bisa mulai berkumpul dengan orang-orang yang belajar mengenai materi tersebut. Nah, hanya ikut dulu.
ikut dulu tapi nggak ikut belajar, yang ikut mungkin ya nimbrung kemudian nggak sengaja mendengarkan. Nah, mungkin nggak nilainya akan lebih tinggi daripada yang tidak belajar? Ya mungkin, karena mendengar informasi yang disampaikan. Nah kemudian ditingkatkan lagi ya. Setelah ikut mendengarkan saja, oh kok nggak enak ya, kok kalau nggak ikut berpartisipasi ya, baru ikut belajar. Nah mungkin nggak dapat nilai A+ tadi. Ya mungkin karena sudah ada usaha. Nah sehingga yang tidak mungkin ini, atau yang sulit banget, atau yang mustahil ini sebenarnya bisa diprediksi. Antara yang dilakukan dengan tujuannya itu bisa diprediksi. Nah, kalau rentangnya terlalu tinggi, nah itu grade-nya dibawakan, diturunkan. Nah, atau ini yang dinaikkan. Wah, berarti kalau saya nggak belajar ya pastinya nggak bisa dapat nilai tinggi, maka saya harus merubah. Nah, merubah tadi kan mulai berkumpul dengan teman-temannya. Yang suka nge-game, nah, gamenya dikurangi. Yang suka bertualang, nah petualangannya dikurangi untuk belajar dulu. Nah, grade-nya dinaikkan, pasti bisa mencapai sesuatu yang mustahil tadi. Ya, tapi kalau ingin yang seperti awal, yang nggak mau belajar, ya pasti untuk mencapai nilai tertinggi itu pasti nggak mungkin. Kalau nggak mungkin ya gimana lagi ya caranya? Ya, tapi untuk membongkarnya sesuatu yang tidak mungkin tadi adalah dengan menurunkan grade-nya tadi. Atau kalau kita nggak ingin menurunkan grade, berarti kita yang akan menaikkan grade-nya sedikit demi sedikit, seperti itu. Nah itu adalah sebagai solusinya. Sehingga di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha tadi. Ya, seperti kita ingin menjelaskan materi kepada siswa, nah, tidak mungkin buat media yang seperti ini. Nah, kita buat media yang sederhana dulu. Dari yang sederhana nanti ditingkatkan. Nah, nanti pasti akan memperoleh media yang sangat bermanfaat seperti itu. Nah, untuk mengakhiri sharing pada hari ini, dan untuk melengkapi tugas kalian, nah silahkan membuat abstrak. Apa itu abstrak? Ya, abstrak adalah gambaran secara keseluruhan dari apa yang sudah dilakukan. Nah, nanti di abstrak ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah ada tujuan buatan media, kan kalian pasti sudah membuatnya. Kemudian garis besar proses pembuatan medianya seperti apa dan cara penggunaannya secara umum. Pasti media tadi sudah dibuat. Nah, kalau bisa dari bagian dari abstrak ini kalian tidak meng-copy paste, tidak mengambil secara langsung, tapi menulis kembali dengan inti yang sama dengan kalimat yang berbeda. Ya, saya seperti itu, jangan ngambil tidak, tapi intinya sama tapi kalimatnya berbeda, itu ya. Kemudian abstraknya nanti jumlahnya terdiri 150 sampai 200 kata. Yang kedua, nah abstrak adalah bagian paling atas. Kalau kesimpulan adalah yang paling bawah kesimpulan dari media yang setelah dibuatnya, seperti itu. Nah, untuk kesimpulan juga sama, jangan mengambil copy paste dari yang sudah ada, tapi susun kalimat yang baru dengan intinya adalah kesimpulan dari apa yang sudah dilakukan, seperti itu ya. Nah, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Sebelum saya akhiri, saya berikan informasi bahwa untuk minggu depan insya Allah kita akan melakukan UTS. Materinya adalah dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ini, ya. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya nanti baru presentasi dari kelompok 1, seperti itu ya. Nanti disiapkan makalah laporannya dan juga disiapkan video tentang
cara penggunaan medianya. Ya, atau lebih jelasnya bisa dibaca lagi outline mata kuliahnya. Itu untuk hari ini saya cukupkan sekian. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.